ya, saya duduk di sini Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Teguh. Saya perawat jaga pada sore kali ini. Tujuan saya ke sini, saya mau mengajak berbincang-bincang sama Mas yang kedengarannya Mas itu lagi menyendiri ya, menjauhi teman-teman kayak gitu ya. Boleh saya tahu nama Mas? Namanya siapa? Hamid. Nama lengkapnya? Abdul Hamid. Untuk panggilan biasanya Mas Hamid ya? Iya. Oke, nanti Bapak bisa panggil saya Teguh ya? Iya. Oke. Ini seperti biasa, saya nanti akan berbincang-bincang sama Bapak. Nanti kira-kira tempatnya di sini atau mau pindah tempat Pak? Di sini aja. Di sini aja ya? Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang mengenai tentang isolasi sosial. Nah, salah satunya nanti apa sih kerugiannya isolasi sosial? Apa sih keuntungannya nanti kalau punya teman? Apa sih nanti kerugiannya kalau tidak punya teman? Seperti itu ya, Pak Hamid ya. Oke. Nah, kira-kira Pak Hamid tahu enggak kalau Pak Hamid itu menjauhi teman-teman dan maunya sendiri itu namanya apa itu Pak? Ya, menyendiri. Menyendiri ya, atau biasa disebut namanya menarik diri atau isolasi sosial, begitu ya Pak Hamid ya. Mungkin yang mendasari atau membuat Bapak kok menyendiri itu Bapak punya masalah? Boleh saya tahu Pak masalahnya apa? Atau mungkin karena masalahnya dari teman-teman di ruangan ini? Nggak ada. Nggak ada ya. Masalahnya apa Pak? Masalah keluarga. Masalah keluarga. Kenapa itu Pak? Cerita ini sama Mas. Iya, nanti siapa tahu saya bisa kasih masukan atau mungkin apa gitu. Iya. Sebenarnya saya ini udah berkeluarga Mas. Iya. Ada istri, ada anak. Iya. Untuk apa? Kehidupan pertama, sebenarnya nggak ada masalah Mas. Iya. Sampai punya anak satu nggak ada masalah. Masalah muncul setelah kita ada anak, terus istri nggak boleh kerja intinya sama orang tua saya. Oh gitu. Iya. Sedangkan istri saya tidak bisa menerima Mas. Maunya tetap kerja. Tetap kerja karena ya berpikiran kalau misal nggak kerja kan kasihan sama orang tua dan menyekolahkan, takutnya seperti itu. Tapi dari pihak keluarga saya ya pinginnya untuk istri nggak usah kerja, yang kerja biar suami aja gitu. Oh gitu. Ya, sampai sekarang ini ya masih itu Mas. Saya daripada kayak gitu saya lebih baik ya gimana ya Mas, namanya ini orang tua masih ikut campur di dalam masalah keluarga saya. Iya. Tapi sebenarnya itu kan Haknya haknya saya untuk bagaimana istri mau kerja atau enggak kan itu hak saya. Tapi ya itu orang tua saya masih ikut campur yang jadi enggak berkenan di hati istri saya Pak gitu. Oh gitu. Terus malah ini yang jadi masalah besar lagi, istri saya sekarang jadi enggak satu rumah sama saya Pak. Oh, gimana sekarang Mas? Pulang Pak. Pulang ya ke Pulang ikut orang tua ya karena hanya masalah itu aja Pak. Jadi saya malah sekarang ya gimana ya Pak, malah jadi kayak gini, ada anak malah gimana baru 1 tahun. Iya. Saya bingung di situ Pak. Masalah awal di situ. Iya iya. Jadi sementara ini Pak Hamid itu intinya itu kalau dari orang tua Mas Hamid memilih bahwa istri Mas Hamid itu di rumah membantu Mas Hamid pekerjaan di rumah, tapi Mas Hamid sama istri itu punya keinginan bahwa ya kerja gitu ya. Iya ya memang untuk hal itu sih sudah menjadi kesepakatan Mas Hamid sih. Jadi orang tua ya sebenarnya boleh sih memberi masukan seperti itu, tapi kan kembali lagi kepada Mas Hamid. Nah, kalau itu menurut saya Mas Hamid, nanti
bisa sih Mas Hamid mediasi sama keluarga, sama istri, ataupun nanti sama orang tuanya itu istrinya Mas Hamid. Alangkah baiknya gimana kayak gitu. Apalagi Mas Hamid sudah PNS dan juga istri juga PNS, kan sayang sekali kalau keluar dari PNS gitu ya Mas Hamid ya. Iya. Nah ini gini Mas Hamid, maaf ya, itu yang mendasari masalah sehingga Mas Hamid memilih untuk menyendiri gitu ya. Iya. Nah tapi itu bukan solusi Mas Hamid ya, itu bukan solusi. Nah untuk tahap awalnya yang penting Mas Hamid nanti tetap berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitar ini dan juga nanti berkomunikasi dengan keluarga biar nanti masalahnya ketemu ya Mas Hamid ya. Jangan terus Mas Hamid menyendiri, wah seakan-akan ini tidak ada solusi, seakan-akan ini buntu masalahnya karena menyangkut orang tua dan menyangkut istri. Jangan ya, pasti nanti ada solusi Mas Hamid ya. Nah maaf Mas Hamid, di sini nanti untuk masalah itu mungkin bisa diselesaikan secara bareng-bareng dengan keluarga Mas Hamid. Yang jelas di sini saya tujuannya nanti untuk membantu Mas Hamid agar Mas Hamid nanti bisa tetap berkomunikasi dengan orang lain. Jadi jangan menyendiri ya Mas Hamid ya. Nah salah satu kerugian nanti ketika Mas Hamid itu menjauhi teman-teman dan tidak mau bergabung dengan teman-teman, itu Mas Hamid akan menemukan kesulitan. Misal mau butuh apa, segala sesuatu, pekerjaan, itu Mas Hamid tidak bisa sendiri, harus melibatkan orang lain. Sementara Mas Hamid kalau tidak ada orang lain, Mas Hamid tidak akan bisa melakukan seperti itu ya. Nah keuntungannya ya sebaliknya. Jadi Mas Hamid ketika mau membutuhkan segala sesuatu tentang pekerjaan ataupun tentang kegiatan Mas Hamid, itu nanti bisa terbantu karena ada orang-orang yang terdekat dengan Mas Hamid gitu. Nah di rumah yang paling dekat dengan Mas Hamid siapa? Di rumah. Iya, Istri. istri ya, istri. Nah nanti mungkin Mas Hamid setelah nanti pulang dari rumah sakit, Mas Hamid bisa menemui istri ya. Istri sekarang pergi Mas. Ya nanti Mas Hamid bisa menyusul ke sana, berembuk sama istri baiknya gimana gitu. Nanti dicurahkan aja masalah-masalah Mas Hamid itu gitu. Jangan Mas Hamid menyimpan masalah ini sendiri. Jadi orang yang terdekat itu nanti yang bisa membantu memecahkan pikiran Mas Hamid. Kalau Mas Hamid menyendiri seperti ini, nanti Mas Hamid punya pemikiran yang aneh-aneh. Salah satunya pengen bunuh diri, salah satunya pengen marah-marah. Begitu Mas Hamid? Iya. Pernah punya pemikiran seperti itu? Ya kalau bunuh diri enggak, cuma marah-marah. Marah-marah ya, kayak seakan-akan nggak bisa menerima gitu ya. Oke. Nah ini Mas Hamid berhubungan dengan tadi dengan teman-teman, Mas Hamid sekarang akan saya ajari untuk berkenalan dengan orang lain. Mau ya Mas Hamid? Untuk apa Mas? Ya ini kan Mas Hamid sementara ini kan nggak mau tuh bergabung dengan teman-teman. Bahkan petugas yang di sini pun Mas Hamid tidak kenal, Iya. ya kan? Nah ini nanti Mas Hamid coba berusaha berkenalan sama teman-teman. Nanti apabila kegiatan Mas Hamid itu sudah baik, artinya Mas Hamid sudah sembuh dan nanti Mas Hamid bisa pulang, begitu ya. Nah ini akan saya ajarkan untuk berkenalan dengan orang lain. Yang pertama nanti memperkenalkan diri, nama, alamat, hobi, terus satu lagi nanti makanan kesukaan ya. Ada 4 ya, nama, alamat, hobi, dan makanan kesukaan. Nah seperti ini ya Mas Hamid ya, saya ajarkan. Mas Hamid lihat saya ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Teguh, alamat saya Kaligesing. Hobi saya bertanam. Makanan kesukaan saya bubur ayam. Kalau boleh tahu, nama Mas siapa? Nah, perkenalkan, nama saya Hamid. Ya, Hobi saya beternak. ya. Makanan kesukaan saya mie ayam. Oke, sip, pinter. Nah, itu nanti akan ditanyakan balik ya Mas Hamid ya. Caranya seperti ini, menanyakan balik. Kalau boleh tahu, nama Mas siapa? Coba, Mas menjawab ya. Nama Mas siapa? Hamid. Alamatnya di mana? Moro. Boro. Hobinya apa?
Hobinya beternak. Makanan kesukaannya apa? Iya, ya. Oke, sekarang Mas Hamid coba tanyakan ke saya. Nama Mas siapa? Nama saya Teguh. Hobinya apa? Saya hobinya bercocok tanam. Makanan kesukaan apa? Makanan kesukaan saya, makanan kesukaan saya bubur ayam. Oh ya, tadi kurang satu lagi, Mas Hamid belum menanyakan alamatnya di mana. Oh Ya, iya. oke, intinya sudah tahu ya caranya nanti seperti itu. Jadi memperkenalkan diri, kemudian nanti kita menanyakan sama temannya seperti itu ya. Nah. Oke, nah mungkin dari sekian tadi mungkin Mas Hamid sudah tahu ya. Kalau kegiatan yang ibaratnya nanti bisa membuat Mas Hamid bisa berteman dan istilahnya berinteraksi sosial itu nanti akan diajarkan setiap hari ya Mas Hamid ya sama nanti perawat yang ada di sini. Nah selanjutnya ini akan saya evaluasi Mas Hamid. Ketika kita menyendiri, ketika kita menjadi teman-teman itu namanya apa Mas Hamid tadi? Isolasi sosial. Isolasi sosial, betul. Kemudian keuntungan ketika kita punya teman apa Mas Hamid? Ya bisa diajak curhat. Bisa curhat. Ya bisa, ya kalau kita butuh bantuan kita ada yang bisa membantu. Oke. Kalau kerugiannya Mas Hamid? Kerugiannya ya kalau nggak ada teman otomatis kita nggak ada teman curhat, Nggak ada teman yang membantu. Oke. Nah mungkin itu dulu Mas Hamid. Besok saya masuk siang kita ketemu lagi ya. Kita akan ulang lagi kegiatan seperti tadi, cara perkenalan ya. Mungkin besok waktunya jam berapa Mas Hamid kira-kira? habis makan siang aja. Habis makan siang. Tempatnya sama di sini ya. Kurang lebih berapa lama Mas Hamid? 30 menit aja. 30 menit. Lama banget Mas Hamid. Kelamaan. Iya, nanti kurang lebih ya 10 sampai 15 menit ya. Oh iya. Mas Hamid. Oke, begitu Mas Hamid. Ya. Terima kasih. Besok kita ketemu lagi. Saya akan kembali ke ruangan dulu ya Mas Hamid ya, untuk meneruskan pekerjaan saya. Ya. Kemudian bagaimana perasaan Mas Hamid sekarang setelah tadi berinteraksi dengan saya? Lebih tenang. Lebih tenang ya. Oke, lebih merasa diperhatikan gitu ya. Oke, jadi jangan lupa ya besok ya, habis makan siang ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Hamid. Saya tak kembali ke ruangan dulu ya. Assalamualaikum.